Hai, namaku Elis dan berusia 21 tahun. Pernahkah kamu merasa ketakutanmu tidak ditanggapi serius? Apa mereka tertawa, berkata untuk melepaskannya, dan santai saja? Aku pernah. Tonton video sampai akhir dan kamu akan menemukan bagaimana aku hampir merebus diriku sendiri karena takut akan kuman. Aku sangat curiga dan khawatir sejak kecil. Dan ini sumber favorit untuk kekhawatiran di keluargaku. Ketakutanku menghantui semua orang, dan temanku hanya mengolokku. Jadi aku sejujurnya tidak memiliki begitu banyak teman. Aku mulai berkencan dengan temanku ketika aku yakin dia tidak akan bercanda memberikan apel yang belum dicuci kepadaku. Aku seorang hipokondriak dulu, dan aku selalu takut akan mendapatkan sesuatu. Aku belajar bahwa dia tidak pernah lupa untuk membawa lap antibakteri dengannya, dan aku menyadari ini adalah pahlawanku. Masalah utamanya bermula dari musim flu biasanya. Beberapa temanku sakit sekaligus, dan mereka mendapatkan komplikasi untuk waktu yang lama. Dan aku selalu menjaga kebersihan dan langsung berpikir, tentu saja aku bersih. Sekarang, bisakah kamu bercanda tentang aku mengelap teleponku dengan kain? Orang tuaku mentertawakanku dan menganggapnya aneh. Teman keluarga terkadang bercanda menyarankan supaya aku membeli lebih banyak sabun untukku dan membersihkan peralatan keluarga. Beberapa teman menyadari masalahku, mulai mengejekku. Mereka menjelaskan bahwa mencuci tangan terlalu sering, kita membuang perlindungan natural dari kulit kita. Tapi mereka bukan dokter atau spesialis. Ketika orang tuaku berpihak pada pemberi saran, kita memiliki perdebatan serius pertama kita. Aku mencari di internet, tapi di sana aku menemukan bukti dari kebenaranku. Aku tidak percaya artikel yang menyangkalku. Mereka tidak begitu meyakinkanku. Kamu mungkin tidak percaya semuanya bahwa itu ditulis di internet, ya kan? Di hari itu, aku masih bisa mengendalikan diriku. Aku sering merasa sepertinya aku tidak mencuci tanganku cukup bersih. Aku mulai berpikir, hanya karena aku mencuci tanganku, bukan berarti bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi bagaimana dengan sisa tangan? Karena di sana bisa juga ada infeksi lain, dan itu bisa dengan mudah pindah ke bagian yang bersih. Aku mulai mencuci lenganku dan membawa tisu dan lap basah ke kelas. Aku meminta izin untuk pergi ke kamar mandi di tengah pelajaran untuk mencuci tanganku. Tanganku mulai terasa panas. Mereka kering dan pecah-pecah. Aku tetap mencucinya, mengeringkannya, lalu mencucinya, melapnya untuk berjaga-jaga, dan lalu mencucinya lagi. Aku datang setengah jam lebih awal ke kampus, ke tempat kerja paruh waktu, ke kafe. Aku butuh untuk mengelap semuanya dengan antiseptik. Perjalanan dari rumah ke kampus memerlukan waktu lama. Aku tidak bisa berjalan ke transportasi umum dan memegang pegangan tangan. Sepertinya untukku semua tertutupi oleh kuman. Aku memutuskan untuk memegang pegangan tangan dengan tisu basah. Terkadang aku tidak bisa naik tram sama sekali, dan lalu pacarku akan memberikan tumpangan. Orang tuaku memberikan alarm ketika aku memutuskan untuk mengambil cuti setahun dan memperlambat keadaan dengan kerja paruh waktu dan satu pekerjaan magang menjanjikan. Aku tidak ingin pergi ke terapis. Sepertinya keluarga aku berlebihan, dan itu cukup mudah untuk mendengarkanku dan lebih baik mencuci semua pegangan pintu. Lalu aku akan tenang dan bisa belajar dan memiliki hidup yang normal lagi. Orang tuaku khawatir dan melarangku mencuci tanganku. Aku mendengarkan mereka untuk suatu waktu, tapi kondisiku berubah menjadi serangan panik. Karena kenyataan bahwa sprayku ada di sana selama 2 hari, dan mungkin ada banyak sekali kuman. Aku mencoba untuk tidak memperhatikan ketakutanku dan menenangkan diriku dengan kebersihan. Sampai suatu hari di TV mereka menunjukkan cerita tentang masa lalu, wabah dan tikus. Aku membayangkannya dengan jelas. Semua kekotoran dan kondisi yang tidak bersih. Kecoa, kumbar ranjang. Lalu aku tidak ingat apa yang terjadi setelahnya. Aku menyadari kondisiku saat aku di kamar mandi, di mana aku menggaruk tanganku sampai berdarah. Orang tuaku ketakutan dan memaksaku untuk menemui dokter. Tapi waktu itu aku merasa mereka hanya mengejekku. Mereka melihat sendiri awal horor karena orang tidak mencuci tangannya cukup bersih. Aku bertengkar dengan mereka, menaruh beberapa barang ke tasku, dan kabur untuk tinggal dengan pacarku. Pacarku mendukungku. Kita bicara dan memutuskan bahwa tidak ada yang salah dengan kebersihan. Ya, dia tidak mempresentasikan keseluruhan masalah. Dia belum pernah tinggal denganku sebelumnya.
Dan dia tidak pernah melihatku bergetar karena gelas kotor dan harus mencucinya dengan tanganku. Dan aku tidak menunjukkan luka-lukaku. Ya, aku membohonginya. Apa yang akan kamu lakukan di posisiku? Hidupku baru saja mulai membaik. Aku menghabiskan 2 hari dengan turtleneck di tengah panasnya udara dan pergi ke supermarket ketika pacarku pergi. Aku menggunakan sarung tangan sekali buang untuk menyentuh pegangan pintu, uang, dan hal lainnya yang kupikir paling berbahaya. Semuanya baik-baik saja, kita bahagia, dan lalu aku seketika terbangun di tengah malam. Kehabisan napas. Aku pikir itu adalah serangan panik. Aku tiba-tiba menyadari bahwa aku berbaring di sebelah orang lain. Setiap dari kita memiliki banyak bakteri, dan kita bertukar semuanya ini ketika kita berciuman. Dan tidak hanya itu, aku pergi ke kamar mandi. Rencana itu seketika datang. Aku mengambil air, membawa semua deterjen yang ada di rumah, dan mulai mengguyurnya dengan air. Tidak akan ada mikroba yang bisa bertahan di koktail seperti ini. Pacarku menarikku keluar dari air ketika aku hampir ada di dalamnya. Kulitku terkelupas dari bakaran kimia, tapi dia tidak berkata kasar atau panik. Aku memutuskan jika aku bertindak berlebihan, itu hanya sedikit saja. Beberapa hari berikutnya, temanku muncul. Aku sudah mulai berhenti berkomunikasi dengan banyak orang, karena ajakan dan acuan untuk pergi ke dokter. Tapi lalu dia bertanya untuk menemaninya ke dokter. Aku setuju. Setidaknya ketidaksetujuan akan kebersihan meja di kafe bukan alasan untuk menghancurkan pertemanan. Pacarku menawarkan tumpangan. Ketika kami tiba, ternyata kita memiliki jadwal pertemuan dengan psikoterapis dan akulah pasiennya di sini dan mereka merencanakan ini di belakangku. Aku sangat sedih. Aku bertengkar dengan mereka. Temanku berteriak bahwa mereka menginginkan yang terbaik dan aku tidak mau mendengarkan apapun. Pacarku berlutut tepat di tengah koridor dan berjanji untuk melamarku jika aku pergi ke terapis sekarang juga. Temanku mulai menangis dan entah kenapa aku mulai tertawa. Security datang berlari dan kita berusaha meyakinkan semua orang bahwa semuanya baik-baik saja. Tentu saja, kita tidak terlihat seperti orang yang memiliki kendali akan segalanya. Dengan keajaiban, mereka meyakinkanku bahwa ketika kita tiba, tidak ada salahnya akan satu kunjungan, khususnya jika semuanya baik-baik saja denganku. Aku hanya harus membuktikannya pada semua orang. Aku berpikir karena semua orang begitu tertarik untuk mengirimku berobat, aku akan pergi dan mencari tahu apa aku baik-baik saja. Terapis itu setuju denganku. Kita memutuskan bahwa kuman adalah masalah serius. Aku memutuskan bahwa itu masuk akal dan mengalahkan kepercayaan kuno akan kebersihan. Dan kita setuju untuk bertemu lagi minggu depan. Di rumah, aku mulai berdebat dengan pacarku. Aku memberitahunya bahwa dia telah berpikir bahwa aku gila dan menipuku untuk pergi ke rumah sakit. Aku baik-baik saja dan bahkan terapis setuju denganku. Dia tidak mengatakan apapun dan pergi dari rumah. Aku ditinggalkan sendiri dan menggosok seluruh apartemen dengan pemutih. Aku tahu ada kuman di mana-mana. Aku mencuci dan mencuci sampai aku ingat bahwa aku sudah mencuci lantainya pagi ini. Aku menyadari aku melakukannya untuk kedua kalinya hari itu. Aku melihat tanganku. Mereka merah dan tidak ada sarung tangan yang membantu. Aku memiliki luka bakar di telapak tanganku karena produk kebersihan yang aku tuang di kamar mandi. Aku melihat semuanya, duduk di lantai yang basah dan menangis. Aku bergetar dan histeris dan aku berteriak sangat kencang sampai aku tidak bisa bicara. Untuk pertama kalinya selama beberapa bulan, aku takut akan diriku sendiri dan apa yang mungkin terjadi berikutnya. Seberapa cepat aku memutuskan bahwa aku butuh untuk melepas dan mencuci kulitku. Atau minum pembersih pipa untuk membunuh kuman yang dalam diriku. Itu sangat buruk. Akhirnya aku setuju untuk melihat terapis. Setelah itu aku berbaikan dengan orang tuaku, dan temanku membantuku memindahkan barang ke rumah pacarku. Aku memutuskan untuk kembali ke universitas setelah aku selesai dengan terapi. Tisu basah tetap penemuan paling hebat dalam sejarah manusia. Tapi sekarang aku menggunakannya sedikit dan lebih sedikit dan hanya mandi sehari sekali. Aku senang masalahku dianggap serius bahkan ketika aku menolak untuk mengakuinya. Dan aku mencoba untuk menjadi sensitif pada orang di sekelilingku. Akhirnya, siapa yang tahu kelelawar macam apa yang bisa hidup di wabah? Apa kamu menyukai cerita ini?
Like dan YouTube akan menunjukkan ini pada yang lain. Subscribe ke channel ini jadi kamu tidak ketinggalan video baru. Dan jangan lupa untuk berteman dengan kelelawar.